Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan siswa-siswi semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita bertemu lagi dalam pelajaran biologi di semester genap ini, yaitu mengenai hereditas pada manusia. Nah, pada saat ini kita akan membahas materi mengenai sifat-sifat yang diturunkan dari induk kepada anaknya. Yang pertama yaitu sifat fisik yang diturunkan pada anaknya, jenis kelamin. Kemudian yang ketiga adalah kelainan atau penyakit menurun. Oke, simak baik-baik pembelajaran kali ini supaya kalian benar-benar memahaminya. Hereditas pada manusia. Sifat-sifat yang diturunkan pada manusia. Yang pertama adalah sifat fisik yang diturunkan. Nah, sifat fisik yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya diantara lain adalah bentuk rambut. Yang dominan adalah keriting, resesifnya lurus. Kemudian warna rambut dominan coklat tua, resesif warna lainnya. Kemudian rambut dominannya adalah botak kalau pada laki-laki, sedangkan yang resesif botak pada wanita. Kemudian mata yang dominan sipit, resesif lebar. Warna bola mata dominan coklat, resesif biru atau abu-abu. Kemudian bentuk hidung dominan lurus, resesif melengkung. Ukuran bibir dominan tebal, resesif tipis. Lidah dominan dapat digulung, resesif tidak dapat digulung. Kemudian pipi dominan berlesung pipi dan resesif tidak berlesung pipi. Dan rahang yang dominan persegi, sedangkan yang resesif tidak bersegi. Selain itu, yang diturunkan dari orang tua kepada anak adalah jenis kelamin, laki-laki ataupun wanita. Kemudian kita lihat lagi, yang diturunkan dari induk kepada anaknya adalah kelainan atau penyakit menurun. Nah, penyakit menurun ini antara lain adalah kalau kelainan atau penyakit menurun yang diturunkan melalui gonosom. Yang pertama, rangkai kelamin oleh gen resesif, yaitu 1. Buta warna. Nah, buta warna ini merupakan contoh pautan seks pada manusia. Buta warna disebabkan oleh gen resesif dalam kromosom X. Buta warna dibedakan menjadi 2, yaitu buta warna total dan buta warna sebagian. Penderita buta warna total hanya mampu membedakan hitam dan putih. Ada 2 macam buta warna sebagian, yaitu buta warna deutan, yaitu tidak mampu mendeteksi warna hijau, dan buta warna protan, yaitu yang tidak mampu mendeteksi warna merah. Buta warna ditentukan oleh gen resesif, yaitu di sini disimbolkan CB yang terpaut pada kromosom X. Di mana untuk wanita kalau normal itu XX dan XCB, buta warna XCB XCB. Untuk pria yang normal XY, yang buta warna XCBY. Kita contohkan di sini, seorang laki-laki menderita buta warna merah dan hijau, beristrikan wanita normal, tetapi pembawa sifat buta warna. Tentukan presentasi anak-anak yang lahir baik normal maupun buta warna. Nah, kita lihat di sini berarti laki-lakinya XCBY dengan XXCB. Nah, di sini kita lihat bahwa untuk F1-nya wanita normal karir anaknya ya. Kemudian wanita penderita buta warna, laki-laki normal, dan laki-laki penderita buta warna. Jadi rasio fenotip F1-nya adalah 50% anak normal dan 50% anak buta warna. Kemudian yang berikutnya adalah hemofilia. Hemofilia adalah kelainan genetik yang ditandai oleh darah yang sukar membeku.
Penderita hemofilia tidak dapat memproduksi faktor pembeku darah. Faktor pembeku darah terdapat pada kromosom X non-homolog. Gen yang bersifat dominan diberi simbol H besar, mampu memproduksi faktor pembeku darah. Sedangkan gen resesif diberi simbol H kecil, yaitu tidak mampu memproduksi faktor pembeku darah. Hemofilia ditentukan oleh gen H kecil terpaut kromosom X. Keturunan yang mempunyai genotip resesif homolog biasanya bersifat letal. Genotip wanita hemofilia sebagai berikut: H besar atau XH besar homozigot dominan, itu adalah normal. XH besar, XH kecil heterozigot carrier atau pembawa sifat. XH kecil homozigot resesif penderita hemofilia. Genotip laki-laki hemofilia XH kecil Y laki-laki hemofilia. XH besar Y laki-laki normal. Contohnya, seorang wanita carrier hemofilia bersuamikan laki-laki normal. Tentukan persentase anak-anak yang lahir normal maupun hemofilia. Di sini kita lihat XH besar, XH kecil disilangkan dengan XH besar Y. Maka didapatkanlah di sini 50% anak-anak wanita normal dan 50% carrier, serta 50% anak-anak laki normal dan 50% hemofilia. Berikutnya anodontia. Penderita anodontia tidak mempunyai benih gigi dalam tulang rahangnya, sehingga gigi tidak tumbuh. Kelainan ini biasanya dijumpai pada laki-laki. Anodontia ditentukan oleh gen A terpaut pada kromosom X. Contohnya di sini untuk X, XA kecil, XA besar disilangkan dengan XA besar Y. Maka didapatkanlah anaknya untuk XA besar, XA kecil carrier, XA besar normal, XA kecil Y itu anodontia dan XA besar Y normal. Selanjutnya adalah hipertrikosis. Hipertrikosis adalah kelainan berupa tumbuhnya rambut pada bagian tertentu dari daun telinga, wajah, dan anggota tubuh lainnya. Kelainan ini ditentukan oleh gen H kecil yang terpaut kromosom Y, sehingga kelainan ini hanya dimiliki laki-laki. Kemudian webtus merupakan kelainan sifat yang ditandai dengan pertumbuhan selaput di antara jari-jari, seperti halnya kaki bebek atau kaki katak. Sifat tersebut dikendalikan oleh resesif, sedangkan gen dominan menentukan keadaan normal. Dan terakhir, hysteric gravure merupakan kelainan yang ditandai dengan pertumbuhan rambut yang kasar dan panjang, mirip duri landak. Sifat ini dikendalikan oleh gen resesif H kecil G kecil dan gen H besar G kecil mengekspresikan pertumbuhan rambut normal. Berikutnya adalah rangkai kelamin gen dominan. Contoh kelainan yang disebabkan oleh gen dominan yang terpaut kromosom seks adalah gigi coklat. Yang disebabkan oleh gen dominan B besar terpaut kromosom X. Alel resesif gen B kecil menentukan gigi normal. Contoh persilangan yaitu antara ibu yang bergigi normal dan ayah bergigi coklat, maka keturunannya adalah 50% perempuan gigi coklat dan 50% laki-laki gigi normal.
Demikian pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan kalian benar-benar paham dengan apa yang telah Ibu jelaskan. Baiklah, jawab pertanyaan dari Ibu. Yang pertama, buatlah tabel sifat fisik yang dapat diturunkan dan gen pembawanya. Oke, yang kedua adalah apakah yang dimaksud dengan buta warna total dan buta warna sebagian? Kemudian yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan anodontia? Kemudian yang keempat, apakah yang dimaksud dengan webtus? Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.